Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube Citra Ditra Official. Belajar IPA menjadi mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai suhu dan pengukurannya. Tetapi tepatnya kita akan lebih fokus pada materi bagaimana mengubah satuan suhu atau mengkonversi satuan suhu. Nah, karena seperti kita ketahui ya bahwa suhu itu ada beberapa satuan selain satuan standar atau sistem internasional yaitu Kelvin. Suhu itu kita ketahui ada derajat Celcius satuannya, ada Fahrenheit dan juga ada Reaumur. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel YouTube ini, pastikan kalian klik like dulu video ini dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube-nya supaya tidak ketinggalan informasi ataupun video pembelajaran selanjutnya. Ibu beri kesempatan ya bagi yang belum subscribe dan like. Dalam hitungan 3 silahkan di like dan subscribe dulu. 3, 2, 1. Oke, terima kasih ya. Sekarang kita akan langsung saja ke materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, salah satu satuan dari suhu adalah derajat Celcius. Ini yang biasa kita gunakan sehari-hari ya di negara kita, di Indonesia, yang lebih lazim satuan suhu itu adalah Celcius. Nah, ternyata Celcius ini ditemukan oleh Bapak Ender Celsius pada tahun 1742 atau 1742. Nah, skala terendah atau titik bawah dari Celsius ini adalah 0 derajat. Sedangkan skala tertingginya adalah 100 derajat. Nah, bila kita melihat skala atas dan skala bawah atau titik atas dan titik bawah, maka kita bisa mengukur skalanya dengan mengurangkan titik atas dikurang titik bawah, yaitu 100 dikurang 0, maka skala Celsius adalah 100. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang skala Kelvin. Skala Kelvin ini ditemukan pada tahun 1960 oleh Lord Kelvin dan skala ini ditentukan atau ditetapkan sebagai satuan sistem internasional. Berbeda dengan Celsius, skala Kelvin ini tidak dimulai dari 0 sebagai titik bawahnya, tetapi titik bawahnya itu dimulai dari 273 dan titik teratasnya 373. Nah, walaupun tidak dari 0, ternyata kalau kita mengurangkan titik atas dengan titik bawahnya, ini skalanya sama dengan Celsius, yaitu 100 bagian. Nah, ini ada beberapa fakta ya. Kalian pernah mendengar suhu 0 mutlak? Ya, suhu 0 mutlak itu adalah suhu ya, suhu tertentu ya di mana partikel zat itu akan berhenti dari bergetar atau bergerak. Nah, keadaan ini diartikan oleh Kelvin sebagai 0 derajat mutlak atau 0 Kelvin. Ya, inilah yang dimaksud dengan suhu 0 mutlak. Suhu di mana zat berhenti untuk bergerak. Itu mungkin ya secara simpelnya. Nah, berbeda dengan satuan-satuan lain, ini Kelvin ini tidak menggunakan derajat ya. Jadi langsung saja misalkan 0 Kelvin atau 10 atau misalkan 273 Kelvin gitu. Nah, skala satuan selanjutnya yaitu skala Fahrenheit yang ditemukan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit. Seperti halnya Kelvin, Fahrenheit ini titik bawahnya bukan 0, melainkan 32 derajat. Dan titik teratasnya 212 derajat. Kalau kita hitung skalanya dengan mengurangkan titik atas dikurang titik bawah atau 212 dikurang 32, maka ini ada skalanya sejumlah 180 bagian. Nah, adik-adik, skala Fahrenheit ini ternyata yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari di negara-negara seperti Amerika, Kanada, dan Inggris.
Nah, selanjutnya skala Reaumur yang ditemukan oleh Reaumur ini titik bawahnya 0 derajat Celcius, 0 derajat, dan titik tertingginya atau teratasnya 80 derajat. Nah, kenapa Ibu menghitung skala terendah dan tertinggi? Supaya kita bisa membuat perbandingan tersederhana dari keempat satuan suhu tersebut agar kita lebih mudah mengkonversi satuan. Nah, sekarang kita lihat ya bersama-sama. Celcius itu tadi kita ketahui dimulai dari 0 derajat Celcius dan paling tingginya 100 derajat Celcius. Berarti kita tahu ini ada 100 skala. Fahrenheit tidak dimulai dari 0, melainkan dari 32 sampai 212. Berarti Fahrenheit itu punya skala 180. Begitupun Reaumur ya, dia mulainya dari 0, tetapi dia hanya sampai 80, sehingga skalanya ini hanya ada 80 skala. Nah, kalau Kelvin ini tidak dimulai dari 0 sama seperti Fahrenheit ya, tetapi Kelvin ini dimulai dari 273 Kelvin sampai 373 Kelvin. Nah, tetapi walaupun 3 dari 0, ternyata skalanya sama dengan Celcius, yaitu 100 skala atau 100 bagian. Nah, dari sini, dari skala-skala ini, kita bisa membuat perbandingan yang paling sederhana dari skala-skala derajat atau satuan tersebut. Nah, kalau kita lihat 100, 180, 80, dan 100 ini bisa kita sederhanakan dengan membagi semua bilangan itu dengan bilangan 20 sebagai KPK-nya. 100 dibagi 20 itu 5. Maka kita sebut Celcius memiliki perbandingan terkecil itu 5. Fahrenheit juga sama. 180 dikurangi 20 itu 9. Reaumur 80 dibagi 20 itu 4. Nah, Kelvin juga sama. Ya, 100 dibagi 20 itu 5. Nah, inilah perbandingan-perbandingan yang paling sederhana dari keempat suhu atau satuan suhu tersebut. Nah, karena Fahrenheit dan Kelvin ini tidak dimulai dari 0, maka ketika akan mengkonversi satuan ke Fahrenheit maupun dari Fahrenheit, ini perlu menambahkan dan mengurangkan 32 untuk Fahrenheit dan 273 untuk Kelvin. Oke, biar tidak bingung, kita langsung saja coba contoh soalnya ya. Ibu punya 40 derajat Celcius akan diubah ke derajat Reaumur. Diingat perbandingannya ya. Reaumur itu perbandingannya 4. Celcius itu perbandingannya 5. Maka kita tuliskan dulu perbandingan yang akan dituju yaitu 4 per perbandingan dari yang asalnya yaitu 5. 4 per 5. Kemudian kalikan derajat yang diketahui atau asalnya. 4 per 5 dikali 40. Nah, sekarang kita sederhanakan ya. 40 kita bagi dulu 5. Jadi berapa? Oke, jadi 8. 8 dikali 4 sama dengan 32. Jadi 40 derajat Celcius ini setara dengan 32 derajat Reaumur. Nah, ini rumusnya ya. Jadi kalau kita mau ngubah satuan yang asalnya Celcius ke Reaumur, tinggal 4 untuk perbandingan yang dituju per 5 perbandingan asalnya dikali suhu asal. Maka ketemulah derajat Reaumur. Begitupun sebaliknya, ya. Kalau kita mau mengubah Reaumur ke Celcius, ini tinggal dikalikan saja dengan perbandingan perbandingan yang dituju ke perbandingan asal. Ya. Selanjutnya, Ibu punya 40 derajat Celcius
akan dirubah ke dalam satuan Kelvin. Kita ingat bahwa ini sebenarnya Celsius dan Kelvin ini dia punya perbandingan yang sama. Jadi kalau kita tulis perbandingannya 5/5. 5/5 ini sebenarnya satu ya. Tinggal kalikan dengan suhunya asal Celsius ini berarti kan 5/5 dikali 40 itu sama aja dengan 1 dikali 40. Tetapi karena Kelvin ini tidak dimulai dari 0 ya, melainkan dimulai dari 273, maka si 40 ini kita tambahkan dengan 273 menjadi 313 Kelvin. Nah, berarti 40 derajat Celcius ini setara dengan 313 Kelvin. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa untuk mencari atau mengubah dari Celcius ke Kelvin, tinggal tambahkan saja dengan titik terendah Kelvin, yaitu 273. Kebalikan, kalau dari Kelvin mau dirubah ke Celcius, maka tinggal dikurangkan saja 273. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut ke soal berikut. 40 derajat Celcius akan diubah ke derajat Fahrenheit. Ingat kembali perbandingan Fahrenheit 9, perbandingan Celcius 5, maka kita tuliskan 9/5 dikali derajat asalnya 40, berarti dikali 40. Kita sederhanakan dulu ya. 40 dibagi 5 itu 8. 8 dikali 9 itu 72. Nah, tetapi karena Fahrenheit tidak dimulai dari 0, maka si 72 ini kita tambah dengan titik terendah Fahrenheit, yaitu 32. Maka diperoleh 104 derajat Fahrenheit. Jadi 40 derajat Celcius itu setara dengan 104 derajat Fahrenheit. Sampai di sini paham ya? Oke, berarti kalau ditanya kalau mau merubah derajat Celcius ke Fahrenheit, tinggal seperti ini rumusnya. Kita kalikan dulu, setelah ketemu hasil, kita tambahkan 32. Nah, tetapi jika kita akan merubah Fahrenheit ke derajat Celcius, sebelum dikalikan perbandingannya, kita kurangkan dulu dengan 32. Sampai di sini paham ya adik-adik? Oke, kita lanjut dengan soal terakhir. 40 derajat reamur berapa Kelvin? Masih ingat perbandingannya? Benar, Kelvin 5, reamur 4. Kita tulis berarti 5/4, karena ini mau ke Kelvin. Selanjutnya kita kalikan dengan derajat yang diketahui. 4/5, 5/4 ya ini, 5/4 dikali 40, maka ini berapa? 5/4 ini harusnya 5/4, berarti ketemu 50 derajat. Kita tinggal tambahkan saja dengan 273, sehingga diperoleh 323 derajat Kelvin. Nah, ini rumusnya ya, kalau kita mau merubah dari reamur ke Kelvin, tinggal yang ini. Kalau dari Kelvin ke reamur, tinggal yang ini. Sampai di sini paham ya? Nah, ini ya. Oke, kita bisa menyimpulkan bahwa ya, dari contoh-contoh yang tadi kita buat ke dalam kolom atau tabel. Di sini kita sudah ada 1, 2, 3, 5, ada 10 rumus kalau kita mau mengubah satuan. Cara bacanya seperti apa? Misalkan dari Celcius mau ke reamur, maka rumusnya ini. Kebalikannya, dari reamur mau ke Celcius, rumusnya yang ini. Nah, bagaimana dengan yang kosong ini? Ini sama ya, ada rumusnya juga. Ini dari Kelvin ke Fahrenheit. Kerjakan yang di dalam kurung terkecil dulu, baru di kurung yang lainnya. Ini juga sama, ke Kelvin.
Sampai di sini paham ya bagaimana cara mengubah atau mengkonversi satuan suhu ke berbagai satuan lainnya. Nah, kalau sudah paham, kita akan coba mengubah satuan suhu berikut. Ya, silakan adik-adik kerjakan. Eh, Rubah 50 derajat ini ke dalam satuan Fahrenheit berapa, ke dalam Kelvin berapa. Pun yang kedua, 60 derajat Reaumur ini berapa Celcius dan berapa Fahrenheit. Jangan lupa kerjakannya menggunakan caranya ya. Oke, itu saja video pembelajaran kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.